Tiap hari kita baca Quran, kenapa nggak ada yang masuk? Ya karena pintunya terkunci. Makanya afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kau tidak bertadabbur Al-Quran? Kenapa tidak kau pikir Al-Quran? Atau jangan-jangan di hatimu ada kunci. Nah makanya inilah proses kita ini bersungguh-sungguh minta supaya dibukakan oleh Allah. Setelah itu baru hati kita dibuka oleh Allah. Kalau nggak dibuka gimana? Jadi artinya ketika ketertutupan hati kita, ketertutupan mata kita, ketertutupan telinga kita, itu yang disebut kufur. Ketertutupan. Iya, jadi kufur itu sebetulnya bukan orang tidak percaya, ya tertutup sih. Nah, orang tertutup itu apa yang paling penutup itu? Penutup itu bahasa Arabnya namanya hijab. Anta mahjub, artinya kamu tertutup. Apa yang paling banyak sekali yang menutup? Rasa gengsi, harga diri, rasa malu, kepentingan, betul nggak? Orang Arab itu sebetulnya secara logika mereka tahu, mereka kenal Nabi Muhammad. Orangnya jujur, orangnya benar, orangnya baik, murah, dermawan, sopan dan sebagainya. Mereka menjuluki Muhammad Al-Amin. Tetapi kenapa mereka tidak mendukung kerasulan Nabi? Karena kepentingan mereka takut akan kehilangan jabatan-jabatan. Orang yang sombong sama hatinya tertutup. Kalau orang yang sombong itu pasti dia tidak akan membuka hati mengakui kehebatan orang lain. Tidak akan mengakui kebaikan orang lain. Tidak akan menghargai jasa orang lain. Ya, sambil kecerek ya. Ada tangganya beli mobil aja Avanza, apa jawaban? Lah, paling juga kredit. Saya menyanjung anak muda yang pinter ngaji, anaknya baik. Apa kata mereka? Lah, tahu modalnya. Jadi artinya tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Tidak mau mengakui ada orang lain yang lebih pintar dari dia. Itu kesombongan, salah satu kesombongan, kepentingan, kan gitu. Harga diri, rasa malu dan sebagainya. Itulah merupakan hijab-hijab itu. Nah, yang paling besar itu adalah kepentingan. Ya, itu yang menyebabkan jadi kepentingan kita tidak mau mengakui, tidak menerima kebenaran yang kita sampaikan. Semuanya kita abaikan semuanya. Inilah kira-kira hari ini yang kita bicarakan seperti itu. Jadi poinnya satu adalah kita harus bersungguh-sungguh minta sama Allah dibukakan pintunya, ya kan begitu. Kemudian yang kedua ada loyalitas kita kepada Tuhan, ya kan begitu. Dan yang ketiga yaitu kita banyak bergaul dengan orang-orang yang benar. Tetapi memang dasar hidayah belum datang. Andai kan ada orang benar di satu desa, boro-boro bergabung malah dimusuhi orang menurutnya. Sampai beli tanah sebelah saja bikin madrasah, dihalang-halangi kok. Terjadi nggak? Yang ngalang-halanginya bukan orang awam, kiai juga. Betul nggak? Yang ngerecokin mubalik siapa? Mubalik juga. Kiai bertengkarnya dengan siapa? Kiai juga. Tukang beca bertengkarnya. Ya itulah terjadilah gesekan-gesekan semacam itu. Tetapi kalau orang itu sama-sama niatnya sama, tujuannya adalah untuk Allah, tidak mungkin akan bertengkar. Sekarang gini, kalian semuanya tujuannya sama, mau ke Jakarta, oke? Betul, Jakarta kan gitu.
Kalau kita memang tujuannya sama, kan sangat mungkin sekali kita berangkat bersama-sama, naik mobil yang sama. Saya sediakan bis, nyewa bis nih, udah ongkosnya 60.000 ke Jakarta, bisnya baru, ya kan, ada snacknya, kita ajak aja. Itu pun sekalipun tujuan kita sama, belum tentu semua orang itu ikut bergabung kepada kita. Betul? Pak Rahmat mau kemana ke Jakarta? Udah pas aja sekalian nih, 50.000. Enggak, saya pakai mobil sendiri. Pak Rahmat, kalau pakai mobil bensinnya berapa? Jalan tolnya saja kan hampir 150.000 ke sampai Jakarta kan? Dari Palimanan kan, betul nggak? Ini yang berrepot. Nah, ketika orang itu tidak bergabung dengan kita, jangan disalahkan. Oke, ya sudah, kita sama, tapi kendaraannya tidak sama, nggak ada masalah. Kita dalam berpolitik, dalam membangun negara, dalam berjuang, itu seringkali dengan kendaraan yang berbeda-beda. Betul nggak? Kita tujuannya sama, ingin membangun negara. Kendaraannya ada partai A, partai B, partai C, ya kan begitu. Ya kan gitu. Nah, ya makanya penting ketika ada orang berbeda pendapat dengan kita atau tidak ikut bergabung dengan kita, tidak naik mobil bareng-bareng dengan saya, tentu banyak alasan. Dan semuanya tolong coba didengarkan alasan orang lain. Jangan keburu menyalahkan orang lain karena tidak bergabung dengan kita. Maksudnya seperti itu. Kenapa Pak Rahmat mau pakai mobil sendiri? Apalagi mobilnya BMW seri 7. Bensinnya kayak mandi, ya kan? 50 liter habis ya ke Jakarta sejalan. Berapa duitnya? Dia bilang, Pak Kiai, saya ingin menikmati mobil saya. Betul nggak? Kemudian saya punya penyakit beser. Beser itu sering kencing. Kalau naik bis, saya merepot orang lain dong. Kalau di sini kan enak. Di setiap rest area bisa istirahat. Bisa diterima nggak? Oke. Ada lagi yang latih naik motor. Jangan disalahkan. Goblok kamu mas jangan naik motor. Nanya dulu alasannya apa naik motor. Orang yang latih. Gue nih kalau ke Jakarta nih naik mobil itu macetnya naudzubillah. Jadi mana nyaman pakai motor. Ting bating mogok pakai motor gampang, naik aja trotoar jalan. Ya kan gitu, betul nggak? Ada lagi Haji Fuad naik sepeda. Otak ini mana mas? Jakarta kan 200 km di sini. Oh bukan, maksud saya memang saya mau ke Jakarta santai, sambil juga untuk mengurangi kolesterol saya. Dan saya ada rencana nginep di Celeng, nginep di Sukra, nginep di Pamanukan, nginep di... Jadi jangan dulu menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Coba tanya alasannya, yang reasonable. Itu saja kok. Ya sudah kalau begitu, kita berangkat masing-masing, nanti ketemu di... Kan enak begitu. Jangan lalu permusuhan, mobil saya kamu kompesi. Nah itu yang boleh. Kalau begitu berarti tujuan Anda bukan ke Jakarta. Memang Anda permusuhan dengan saya. Anda niatnya menggagalkan saya, bukan Jakarta. Ada tujuan ganda. Ke Jakarta juga, tapi Anda menghalang-halangi saya supaya jangan sampai Jakarta. Itu